Dari rekaman CCTV, terlihat 3 pelaku mencuri sepeda motor dari depan warung kelontong di Jalan Waru Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Namun, aksi pelaku terlihat oleh pemilik motor yang sontak berteriak hingga 2 penjaga warung mengejar dengan membawa sapu dan pengki. Pelaku yang panik langsung meninggalkan sepeda motor hasil kejahatannya di tengah jalan dan tancap gas melarikan diri. Meski diadang sumber warga, akan tetapi para pelaku mampu meloloskan diri. Si pelaku itu 3 orang tuh naik 1 motor atau 2 motor? 1 motor 3 orang. Oh, bonceng 3. Iya, yang ngambil paling belakang. Pelakunya? Aku ngejar doang, dia bawa sapu tapi nggak kena. Ada beberapa warga ngelempar batu kalau nggak salah, cuma nggak kena itunya malingnya. Pencurian sepeda motor di wilayah ini diakui warga kerap terjadi dalam 1 bulan terakhir. Bahkan dalam 1 hari saja bisa terjadi sampai 3 kali pencurian sepeda motor. Sering. Biasanya waktunya malam atau siang? Ya, siang ya, malam, pagi sering. Maghrib. Biasanya habis maghrib tuh orang pulang kerja di belakangnya udah ngintil tuh di Melati 6 tuh sering tuh. Jadi orang masuk motor hilang. Warga berharap aparat kepolisian bisa mengamankan wilayah ini dari pencurian sepeda motor yang aksinya sudah sangat meresahkan. Dari Jakarta, Nihatul Gani, iNews melaporkan. Pengungkapan sindikat pengedar narkoba lintas provinsi berawal dari tertangkapnya seorang kulir ketika sedang berada di dalam bus di daerah Pelalawan, Riau. Saat digeledah, polisi menemukan 3 bungkus paket sabu-sabu seberat 500 gram di dalam tas. Pelaku mengaku barang haram tersebut akan dibawa ke Surabaya melalui jalur darat dengan tujuan akhir ke kota Samarinda, Kalimantan Selatan. Polisi yang melakukan pengembangan ke kota Samarinda dan menangkap pemesan narkoba yang merupakan suami istri. Salah satunya merupakan warga Malaysia. Dari tangan tersangka diamankan barang bukti setengah kilogram sabu-sabu. Pasangan suami istri tersebut selanjutnya dibawa ke Pekanbaru Riau untuk dilakukan pemeriksaan. Kalau yang orang warga negara Malaysia ini baru beberapa hari dia datang ke Samarinda, istrinya orang Samarinda. Nah, istrinya ini yang selama ini mengedarkan di Samarinda. Nanti kita tanyakan sudah berapa lama dia mengedarkan di sana. Ketiga tersangka saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polda Riau. Mereka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu warga desa Kandangan, Banyuwangi, Jawa Timur terpaksa melahirkan di dalam mobil tepat di depan rumah bersalin Puskesmas Sarongan, Banyuwangi. Peristiwa tersebut terjadi karena semua petugas kesehatan tidak ada di tempat. Video ini pun viral di media sosial. Ada orangnya ini, Mbak. Gimana ini? Halo. Ada orang melahirkan ini. Video amatir yang merekam seorang ibu warga desa Kandangan, Kecamatan Pesanggerahan, Banyuwangi, Jawa Timur melahirkan seorang bayi di dalam mobil viral di media sosial. Dalam video tersebut memperlihatkan rumah bersalin Puskesmas Pembantu Sarongan sepi, tidak ada petugas kesehatan sama sekali meskipun pintu terbuka lebar. Bahkan keluarga pasien terpaksa harus mengeluarkan kereta dorong pasien sendiri dari dalam rumah bersalin untuk membawa masuk pasien ke dalam ruangan. Namun didapati tidak ada petugas sama sekali di rumah bersalin tersebut. Setelah bayi lahir, baru seorang penjaga puskesmas datang. Emosi keluarga pasien pun tak terbendung dan seketika marah karena tidak ada pertolongan. Sekretaris Kabupaten Banyuwangi Mujiono membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya pasien tersebut telah rutin memeriksakan kandungan di Puskesmas Sarongan. Atas peristiwa itu, pemerintah daerah akan mengevaluasi agar tidak terjadi kembali peristiwa tersebut. Ini sudah kami tegur pada PLT, Kepala Dinas Kesehatan, kemudian bersama Kepala Dinasnya. Kami juga hasil daripada teguran kami agar disesuaikan dengan SOP lagi. Artinya diaturlah petugasnya, dipastikan harus ada petugasnya di lapangan. Walaupun itu 1 orang atau 2 orang, untuk lebih siap, lebih sigap, untuk lebih siap melayani kepada masyarakat, terutama yang membutuhkan, terutama dari sektor kesehatan. Mudah-mudahan tidak hilang kembali. Kemarin juga evaluasi bersama. Usai melahirkan di dalam mobil, ibu dan bayi mendapat perawatan medis sebagaimana mestinya di rumah bersalin Puskesmas Pembantu Sarongan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan.
Warga di Mamuju, Sulawesi Barat terpaksa menandu seorang pasien sejauh 28 km menuju puskesmas. Akibat jalan rusak, warga juga harus melewati hutan, gunung, dan menyeberangi beberapa aliran sungai serta meniti jembatan yang sudah lapuk. Cerita pilu ini datang dari pelosok desa Salumaki, Kecamatan Kalumpang, Mamuju, Sulawesi Barat. Akibat akses jalan yang rusak parah, puluhan warga terpaksa menandu seorang pasien dari desanya menuju puskesmas hingga sejauh 28 km. Tak sekedar menandu pasien, warga juga harus menyusuri hutan, gunung, dan menyeberangi beberapa aliran sungai serta meniti jembatan yang sudah lapuk. Bergotong royong, mereka bergantian menandu pasien wanita berusia 59 tahun yang menderita luka bakar akibat tersulut api kompor. Kepala Desa Salumaki membenarkan video viral tersebut yang ditandu adalah wanita untuk berobat karena akses jalan yang sudah rusak bertahun-tahun dan tak kunjung diperbaiki pemerintah daerah setempat. Melalui peristiwa ini, saya Kepala Desa Salumaki mewakili seluruh masyarakat untuk menaruh harapan baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat memperhatikan infrastruktur jalan ke desa kami, menuju desa kami. Pihak desa dan warga berharap pemerintah desa segera memperbaiki akses jalan di wilayah mereka dan turut melaksanakan pemerataan pembangunan seperti di daerah lainnya. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Freddy Christian, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pemuda pelaku pencurian di rumah hakim pengadilan negeri di Goa, Sulawesi Selatan diringkus oleh polisi. Ketiga pelaku beraksi di rumah hakim saat kondisi rumah sedang kosong. SA 24 tahun, KA 28 tahun, dan AF 22 tahun tak berkutik saat diringkus oleh tim Jatanras Satreskrim Polres Goa di PTN Mutiara Ajara, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ketiga pelaku pencurian ini ditangkap setelah melakukan pencurian di rumah seorang hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Aksi pencurian di rumah hakim dilakukan oleh ketiga pelaku secara bertahap sejak bulan Mei hingga Juni 2024. Usai menangkap 3 pelaku, polisi langsung melakukan pengembangan dan berhasil menyita sejumlah perabotan rumah serta sejumlah barang elektronik yang diduga hasil curian di rumah hakim sebagai barang bukti. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku masuk ke dalam rumah dengan cara mencungkil jendela depan saat kondisi rumah sedang kosong. Ironisnya, hasil kejahatan pelaku dijual dan digunakan untuk membeli narkoba. Untuk sementara yang berhasil kami amankan terduga pelaku sebanyak 3 orang dan melakukan pengembangan terhadap barang bukti yang ada. Jadi kerugian korban berkisar sekitar kurang lebih 30 juta rupiah. Atas perbuatannya, ketiga pelaku kini dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman kurungan maksimal 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bugma iNews melaporkan. Seorang emak-emak meronta hebat saat diamankan sejumlah pedagang karena kedapatan berbelanja menggunakan uang palsu di Pasaraya, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Wanita parubaya itu bahkan mencoba kabur saat akan digeledah oleh para pedagang. Wanita parubaya ini seketika meronta hebat saat diamankan sejumlah pedagang di Pasaraya, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Mama ini terpaksa diamankan karena kedapatan berbelanja menggunakan uang kertas pecahan Rp100.000 yang diduga palsu. Wanita ini bahkan mencoba kabur saat akan digeledah pedagang. Dugaan peredaran uang palsu di pasar tradisional bermula saat pelaku membayar 1 kg buah jeruk yang dibelinya dari salah satu pedagang. Pedagang yang curiga dengan keaslian uang pecahan Rp100.000 tersebut kemudian meminta pelaku membayar dengan uang lain. Namun pelaku justru mencoba kabur. Dia beli buah jeruk, itu kan sama Mbak E di belakang. Terus kata Mbak E itu kan uangnya nggak bisa digunakan.
Akhirnya uangnya kan dia lari sana orangnya itu toh. Kasih minta uang yang asli sebenarnya. Tapi ibunya nggak mau itu toh. Saya suruh ngasih uang yang asli itu toh, dia nggak mau. Mencegah aksi main hakim sendiri terjadi, wanita Parubaya tersebut kemudian dibawa petugas ke Polres Salatiga untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengamuk saat mengetahui juru parkir mematok tarif parkir mobil sebesar Rp35.000 kepada pengunjung Kebun Binatang Surabaya. Atas temuan ini, Wali Kota Surabaya memerintahkan Dishub Kota Surabaya untuk menertibkan parkir liar di seluruh tempat wisata dan taman Kota Surabaya. Mas, apa jalan Tol 5 parkir? Apa di jalan Tol 5? Bukan saya, Pak. Apa teman-teman yang mau itu urusan Surabaya, Pakmu ini. Ya, Pak. Melaku. Saudara polisi. Saudara polisi. Sekarang polisi ngarep. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tak bisa menyembunyikan amarahnya saat menangkap basah juru parkir liar menarik tarif parkir mobil pengunjung Kebun Binatang Surabaya sebesar Rp35.000. Para juru parkir juga diminta mengembalikan uang parkir kepada pengendara mobil. Emosi Pak Wali Kota pun berlanjut dengan mengumpulkan seluruh anggota Dishub Kota Surabaya yang berjaga di kawasan wisata KBS. Eri menanyakan kinerja anggota Dishub yang seperti tidak mengetahui adanya juru parkir liar yang menarik tarif parkir hingga Rp35.000. Eri menyebut dirinya marah karena menerima laporan dari warga asal Lamongan di media sosial perihal tarif parkir mobil gila-gilaan di kawasan Kebun Binatang Surabaya. Pak Tonjong mana? Datang sekarang ke sini. Saya langsung turun ke lapangan. Setelah turun ke lapangan, ternyata pas ada orang di sana. Saya berhenti, saya berhenti, orangnya agak berdebat, saya berhenti. Saya tanya, saya turun. Berapa bayarnya? Rp35.000. Nah, ternyata di situ saya bilang, "Kang ini sini Surabaya, di Monjogo Surabaya berku, jadi koyong ini rusak." Disitulah saya minta teman-teman Dishub mulai hari ini tidak ada lagi parkir liar di Surabaya. Atas kejadian ini, Wali Kota meminta Dishub Kota Surabaya segera menertibkan parkir liar di kawasan wisata dan taman kota di seluruh Surabaya. Wali Kota juga meminta anggota Dishub yang berjaga hingga pukul 10 malam di seluruh tempat wisata dan taman kota untuk mengantisipasi juru parkir liar yang menarik tarif parkir jauh melebihi ketentuan kepada warga maupun pengunjung tempat wisata. Pemilihan kepala daerah serentak yang akan dilaksanakan digelar November 2024 mendatang membuat banyak partai politik sibuk mempersiapkan calon-calonnya. Nama Menparekraf Sandiaga Uno menjadi salah satu yang banyak dibicarakan untuk masuk ke bursa calon kepala daerah pada Pilkada Jawa Barat. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, terus menjadi bahan pembicaraan terkait isu dirinya yang maju dalam Pilkada Jawa Barat 2024. Partai Kebangkitan Bangsa PKB menjadi salah satu partai yang tertarik untuk mengusung Sandiaga Uno untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Meski demikian, ketika ditemui di event Road to Run for Independence Day 2024, Sandiaga Uno menuturkan bahwa saat ini dirinya masih menunggu penugasan dari partainya, Partai Persatuan Pembangunan, jika harus maju di Pilkada 2024. Jawa Barat ini masih menunggu beberapa data-data terakhir ya. Menurut saya di partai sendiri belum ada penugasan, tapi kan masih menunggu sampai Agustus. Seperti kita ketahui, tema keberlanjutan ini sangat kencang di Jawa Barat dan banyak mayoritas masyarakatnya mendukung tema keberlanjutan. Minat PKB mengusung Sandiaga Uno adalah hal wajar, mengingat pengalaman Sandiaga yang pernah maju di Jakarta mendampingi Anies Baswedan pada 2017.
Hanya saja saat ini gabungan kursi P3 dan PKB di DPRD Jawa Barat masih belum mencapai 20% berdasarkan hasil pemilu 2024. Dari Jakarta, Hamzah Azwan, khas Oki Mahendra, iNews melaporkan. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio berkunjung ke kediaman Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di kawasan Jakarta Selatan. Pertemuan digelar dalam rangka mempererat silaturahmi sekaligus menjalin kerjasama menghadapi Pilkada 2024. Dalam kunjungannya ke rumah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Harian Nasional Angela Tanusudibio didampingi Wakil Ketua Umum Partai Perindo Michael Victor Sianipar dan Bendahara Umum Partai Perindo Angki Yudhistia. Dalam pertemuan tersebut, Partai Perindo membahas strategi dan kerjasama dalam menghadapi Pilkada serentak November mendatang, terutama di wilayah timur Indonesia. Ini adalah silaturahim yang dilakukan dalam rangka kita untuk bekerja sama khususnya di Pilkada 2024. Perindo banyak memiliki kehadiran anggota-anggota DPR-nya di Indonesia Timur, tentu itu bisa menjadi salah satu kunci untuk kita bekerja sama. Dan kami lihat banyak daerah-daerah yang strategis yang potensial untuk bisa bekerja sama dengan Partai PAN, seperti di daerah Maluku, di daerah Indonesia Timur lainnya, dan juga di Bengkulu dan Jambi juga banyak sekali daerah-daerah yang kita lihat PAN sangat kuat. Partai Perindo juga akan terus berkunjung dan berkomunikasi dengan partai lainnya dalam rangka menjalin koalisi di Pilkada 2024 mendatang. Dari Jakarta, Nata Arman, Yudi Richard, iNews melaporkan. Setelah 1 bulan berlangsung, event tahunan Jakarta Fair di J-Expo Kemayoran resmi ditutup pada Minggu malam. Ribuan pengunjung memanfaatkan hari terakhir penyelenggaraan Jakarta Fair 2024 untuk berburu diskon aneka produk, mulai dari kuliner, barang kebutuhan sehari-hari hingga otomotif. Seperti apa keramaian Jakarta Fair Kemayoran? Berikut liputan Salam Rahmat bersama juru kamera Tri Julianti. Ya pemirsa, inilah situasi terkini dari Jakarta Fair Kemayoran 2024 atau Pekan Raya Jakarta, di mana saat ini antusias dari masyarakat atau pengunjung ini terbilang sangat tinggi sekali. Bahkan tidak jarang masyarakat dari dalam maupun luar kota ini meramaikan untuk memeriahkan event pameran terbesar di Indonesia yang digelar ini memang sudah semenjak 1 bulan terakhir. Kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan salah satu pengunjung di sini. Halo Bapak, ini dengan Bapak siapa dan datang ke sini sama siapa aja Pak? Dengan Bapak Anto, datang ke sini dengan istri dan 2 anak. Oke, Mas Anto, ini bisa dijelaskan Mas, ini kan udah hari terakhir ya Mas ya PRJ ya. Ini sudah berbelanja apa aja Mas berburu? Paling baju, celana, sama snack-snack anak sih. Siap, terima kasih Mas Anto informasinya. Kalau dari pantauan kami di lapangan, ini memang masyarakat kalau dari pantauan kami tidak henti-hentinya datang untuk menikmati suasana kemeriahan di closingan PRJ atau juga penutupan. Karena hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian event pameran terbesar tahunan di tahun ini. Nah, kalau dari pantauan kami di lapangan juga nih, ini memang ada banyak sekali yang bisa diburu oleh masyarakat. Di sini kami juga memantau banyak sekali goodie bag ataupun juga tentengan yang dibawa dari masyarakat. Ini banyak sekali yang bisa diborong atau juga dibeli oleh masyarakat di sini. Nah, kalau di sebelah kiri saya, ini memang ada satu kendaraan pariwisata yang memang disediakan bagi para pengunjung untuk berkeliling di kawasan PRJ ini. Memang kemeriahan ini akan berlangsung dan juga akan berakhir pada hari ini, dan nantinya event ini akan kembali hadir pada tahun depan. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, di penghujung akhir libur panjang sekolah, kawasan wisata Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat masih dipadati oleh wisatawan. Di destinasi wisata ini, pengunjung bisa menikmati sejumlah permainan di wahana berkonsep animasi dengan mengusung tema Land of Magic yang sangat digemari oleh anak-anak. Berikut liputannya. Bermain dengan riang gembira merupakan kegiatan yang digemari anak-anak. Tidak heran bila di penghujung liburan sekolah, wahana playground ramai dipenuhi anak-anak. Seperti terlihat di wahana baru Twinkle Twinkle, objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini. Sejumlah anak-anak dengan didampingi para orang tuanya, antusias menikmati sejumlah permainan. Wahana yang mengusung tema Land of Magic ini
menyuguhkan beragam permainan untuk anak mulai dari usia 5 tahun hingga 10 tahun. Seperti perosotan animasi 3 dimensi, membuat es krim, dan pizza, serta bermain profesi dokter. Selain itu, anak-anak juga bisa berkeliling menaiki sepeda serta mobil yang dimodifikasi menjadi sparkling ride. Untuk menarik anak-anak, pengelola memasang layar LED raksasa di dinding dengan ukuran 5x12 meter. Tidak heran kalau wahana baru ini menjadi favorit anak-anak. Edukasinya banyak. Terus emang anak ini lagi seneng main yang mandi bola, yang bikin es krim, bikin main-main lah kayak gitu tuh, namanya lucuran. Wahana baru playground animasi ini merupakan animasi pertama dan terbesar di Bandung, sehingga tepat sebagai sarana edukasi untuk melatih perkembangan serta imajinasi anak-anak. Harga tiket masuk ke wahana ini Rp55.000 per anak, dengan maksimal durasi 1 jam dan untuk pendamping dikenakan biaya Rp35.000. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, libur panjang sekolah telah usai, namun bila Anda sedang merencanakan berlibur bersama keluarga, destinasi wisata Sanggar Tari di Denpasar, Bali bisa menjadi pilihan. Di tempat ini anak-anak dapat belajar menari tarian tradisional Bali yang dijamin dapat menjadi pengalaman unik dan berkesan. Terlihat lucu dan menggemaskan ya saat anak-anak ini berlatih tari Bali. Dengan penuh keseriusan, mereka menari mengikuti irama gamelan dan gerakan sang pelatih. Lihat saja pemirsa, lenggak-lenggok tubuh dan lirikan mata mereka layaknya penari profesional. Ya, siswa-siswi sekolah dasar ini tengah mengisi liburan dengan belajar menari Bali di sebuah sanggar di kawasan Jalan Ratna, Denpasar. Pelatih mengajarkan beberapa tari Bali, seperti tari Puspanjali, tari baris, dan tari condong legong kraton. Meski cukup melelahkan, anak-anak ini tetap bersemangat menggerakkan tubuh dengan lemah gemulai. Nari kenapa? Lebih? Soalnya lebih senang nari. Susah nggak narinya? Susah. Susahnya apa? Tapi kalau udah lama itu nggak gini susah ya. Pada hari biasa, latihan menari di sanggar ini dilakukan 2 kali dalam sepekan dan diperbanyak 4 kali pertemuan selama libur sekolah. Anak sih di sini sangat bagus ya, karena mereka mungkin dari minatnya, dari mereka suka menari juga. Setiap 6 bulan sekali, setiap kita testing selalu ada mereka. Ya ada nari, ya juga pengen les nari biar bisa nari. Selain melestarikan warisan budaya, kegiatan ini dinilai mampu menumbuhkan kemampuan anak bersosialisasi dan mengurangi ketergantungan terhadap gadget. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ke informasi kuliner pemirsa, kali ini jajanan mochi, makanan asal negeri tirai bambu yang sudah lama dikenal masyarakat Indonesia. Bedanya, mochi yang satu ini dengan isian buah-buahan segar. Mochi unik ini bisa dinikmati di kota Salatiga, Jawa Tengah. Seperti apa keunikan rasa mochi isi buah-buahan? Berikut liputannya. Pemirsa pasti kenal dengan kue gumbul asal negeri tirai bambu yang satu ini. Teksturnya yang sangat super lembut dan lumer membuat siapapun tak sabar ingin segera memasukkan ke dalam mulut. Biasanya, mochi hanya berisi kacang atau kacang hijau. Namun, di lapak mochi yang ada di Salatiga ini, kue yang berselimut tepung putih ini dimodifikasi dengan selera anak-anak muda masa kini. Lihat saja, isinya menjadi aneka buah segar seperti stroberi, mangga, leci, hingga anggur. Ada juga varian mochi isian coklat hingga tiramisu. Beragam varian tersebut sengaja dipilih karena merupakan selera generasi Z. Untuk membuat mochi, bahan utama tepung beras terlebih dahulu direbus dan dihaluskan hingga lembut. Adonan tersebut kemudian dibentuk bulat dan ditambah isian. Demi memuaskan selera para pelanggan, Mochi Tobeli pun menyediakan 13 varian rasa. Kalau mochi yang ada di kita itu ibaratnya update yang isinya disenangi sama anak muda. Ya. Sebenarnya idenya itu awalnya dari mochi viral yang ada di Jepang. Nah, namanya Ichiko Daifuku atau
artinya mochi stroberi. Yang rata-rata anak muda mengaku sangat puas menyantap mochi tersebut. Karena selain memiliki isian yang tidak biasa, ukuran mochi juga cukup besar. Ya enak aja Mas, kan langsung fresh dibikin gitu, jadi enggak yang lama gitu loh, jadi langsung. Kalau rasanya gimana Pak? Rasanya enak. Selain ukuran yang besar, harga per porsinya pun cukup terjangkau, yakni berkisar 6 hingga 15.000 rupiah. Dari kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pameran kuliner Nusantara bertajuk Panggung Rasa Indonesia 2024 digelar di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Ragam makanan dan kudapan tradisional dari seluruh Nusantara hadir untuk memuaskan cita rasa pengunjung. Adanya event ini menjadi pilihan bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu libur akhir pekan. Dan berikut laporan Faisal Rinaldi bersama juru kamera Nadifa Adni. Ya pemirsa, festival kuliner khas Nusantara yang bertajuk Panggung Rasa digelar di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Memang di sini ada beragam makanan khas Nusantara yang ditawarkan. Namun yang menjadi atau yang menarik perhatian saya di sini di tengah angin dingin yang malam hari ini memang ada seblak prasmanan, yaitu makanan khas atau berasal dari Jawa Barat. Memang pemirsa berkembang memang variatif ini seblaknya tidak hanya kerupuk saja, di mana di sini ada makaroni, kemudian juga ada mie, ada kerupuk dan lain sebagainya. Nah, ini masyarakat ataupun pembeli bisa memilihnya secara langsung di sini tergantung seleranya masing-masing. Nah, pemirsa, memang seblak ini merupakan makanan khas Nusantara yang berasal dari Jawa Barat. Nah, pemirsa, kita akan langsung tanya saja ke penjualnya. Halo, selamat malam, Bang. Malam. Gunawan, ini boleh dijelaskan seblak prasmanan ada apa aja sih, Bang, yang menjadi favorit, Bang? Ya, kita seblak update ini ikut festival di Panggung Rasa. Kita ada menu prasmanan ya, sekarang lagi musim seblak prasmanan, jadi ke seblak update itu mengusung tema prasmanan, ngambil sendiri dengan itemnya banyak ya, hampir 25 jenis item. Kita ada frozen food, ada kering-keringan batagor tahu, somai segitiga, ada mie, ada juga 6 jenis kerupuk ya, itu diantaranya. Ya, festival kuliner Panggung Rasa ini kita luar biasa ya, omsetnya lumayan bagus ya, karena antusias pengunjungnya dari hari Jumat ya sampai Sabtu, Minggu, sampai hari ini luar biasa penuh. Sukses untuk festival Panggung Rasa. Oke, baik Bang, terima kasih. Nanti saya juga pesan ya Bang. Ya pemirsa, itulah tadi perbincangan kami dengan salah satu penjual seblak. Memang di sini selain seblak ada beragam makanan atau kuliner khas Nusantara yang dijual. Di antaranya ada kerak telur, kemudian juga ada siomay, batagor, dan lain sebagainya. Memang setelah memesan makanan tersebut, masyarakat ataupun pengunjung bisa langsung berduduk-duduk santai di rumput-rumputan yang ada di lapangan Banteng ini sambil menikmati udara Jakarta pada malam hari. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Nadifa Adni, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sosok Kapolri kelima sangat memiliki prinsip, yakni dengan prinsip kejujurannya selalu dikenang oleh siapa saja. Bertempat di Balai Budaya Jakarta menyelenggarakan pameran karya-karya Hugeng Iman Santoso. Ada apa saja dalam pameran Pitutur Hugeng Bertutur ini? Berikut liputannya. Pemirsa, di tengah isu melemahnya kepercayaan publik terhadap instansi kepolisian, nama Hugeng Iman Santoso kerap kali disebut sebagai simbol integritas dan kejujuran. Namun siapakah sosok Hugeng Iman Santoso? Saya akan mengajak Anda untuk berkeliling di Balai Budaya dalam Pitutur Hugeng Bertutur untuk mengenal lebih dalam melalui lukisan, artefak, karya seni, dan juga berbagai macam peninggalan Hugeng lainnya. Ikuti perjalanan saya. Hanya ada 3 polisi jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng. Demikian anekdot yang dilontarkan Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid dan masih terngiang hingga saat ini.
Sosok yang dimaksud Gus Dur adalah Hugeng Iman Santoso, Kepala Kepolisian Republik Indonesia kelima yang dikenal luas karena komitmennya terhadap prinsip kejujuran dan keadilan tanpa kompromi. Hugeng menjabat sebagai Kapolri pada tahun 1968 hingga 1971. Hugeng tak segan menindas tegas praktik korupsi dan tak gentar menolak suap yang ditawarkan para pelaku bisnis ilegal. Alih-alih memperkaya diri, ia memilih hidup sederhana bersama keluarganya. Intinya adalah kegiatan ini untuk mengenang kembali nasihat-nasihat ataupun arahan-arahan beliau kepada seluruh anggota Polri, karena kejujuran dan integritas beliau ini sampai sekarang beliau ini menjadi ikonnya Polri. Oke, Bapak juga menjadi bagian kepenulisan dari buku berjudul Hugeng, Moral, Etika, dan Jalan Hidup ini ya Pak. Ada beberapa quote saya baca di sini. Kira-kira apa Pak yang mendasari dari penulisan buku ini Pak? Jadi saya sendiri menulis beliau tentang karismatik beliau dan kejujuran beliau. Jadi banyak hal-hal yang memang bisa kita teladani dari beliau ini untuk seluruh polisi yang bertugas pada saat ini. Apa saja Pak yang bisa diteladani dari sosok Hugeng Pak? Yang sangat terkenal itu beliau ini adalah terkenal dengan polisi jujurnya. Yang kedua adalah beliau ini, walaupun beliau Kapolri pada saat itu, beliau tidak memberikan fasilitas kemewahan pada keluarganya. Beliau juga terkenal dengan hidup sederhananya. Sehingga beliau ini betul-betul bisa menjadi panutan seluruh anggota Polri. Oke. Di antara banyak pepatah yang ditulis atau disampaikan oleh Hugeng pada masa beliau menjabat, apa pepatah favorit kalau menurut Pak Irwansyah? Kalau buat saya sendiri ada quote yang saat ini sangat menarik dan bisa menjadi nasihat buat kita semua. Yang di situ berbunyi, bekerjalah dengan jujur. Ya. Artinya kita masih bisa makan dengan nasi dan garam saja. Itu sangat menyentuh sekali. Dalam pameran Pitutur Hugeng Bertutur, banyak sekali karya-karya yang secara tidak langsung disampaikan untuk siapa saja. Tak hanya itu, benda-benda milik Hugeng Iman Santoso seperti sepeda, gitar, meja kerja, pakaian, tertata rapi layaknya kita berada di masa kepemimpinannya sebagai seorang Kapolri. Integritas dan kejujuran adalah fondasi yang tidak dapat ditawar. Itulah prinsip yang diterapkan oleh Hugeng Iman Santoso dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Hugeng dapat dijadikan contoh tokoh inspirasi bagi siapapun. Melalui pikiran, perilaku, dan prinsip, Hugeng menunjukkan bahwa kejujuran lebih mahal dari apapun dan tidak bisa dibeli. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Nova Dwi Kusuma melaporkan. Gelaran Bandung Open 10 Ball Turnamen Championship semakin kompetitif. 64 peserta yang lolos babak penyisihan kembali berjuang demi meraih tiket 32 besar. Memasuki babak penyisihan 64 besar, Bandung Open 10 Ball Turnamen Championship 2024 yang digelar di GRX Pool NKP semakin seru. Para peserta yang tersisa terus menunjukkan kemampuan terbaiknya. Sejumlah atlet luar negeri seperti Kopin Yi, Kopin Chung hingga Aloysius Siap masih berjuang mengalahkan puluhan atlet biliar nasional seperti Peri Satriadi hingga Silviana Lu. Di 64 besar ini saya rasa pemain semua itu hampir merata dan pemain-pemain mereka juga sudah berpengalaman semua yang tampil di sini. Dan yang pastinya lebih sengit lagi lah. Yang lolos di stage 2 ini kan tentu orang-orang yang sudah qualified setelah melalui kualifikasi stage 1. Di antaranya pemain asing itu tidak ada yang gugur. Bandung Open 10 Ball Turnamen Championship 2024 yang digelar hingga 14 Juli mendatang juga dapat disaksikan langsung melalui RCTI Plus dan Vision Plus. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Sondi Agung Ainus melaporkan.